Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Dewi dengan nomor NPM 230810101075. Halo semua, nama saya Noni Yoninda dengan NPM 2308101155. Halo, perkenalkan nama aku Ismi Daryandayani dengan NPM akhir 60. Perkenalkan, nama saya Stefano Pranatali Krisprianto. Nomor NPM saya 230810101059. Saya akan menjelaskan modul 1 bagian A. Halo, perkenalkan namaku Steven Wardne Fernando dengan nomor NPM 2308101163. Sini aku akan menjelaskan bagian B modul 1. Jadi kita akan mulai modul yang pertama. Oke. Jadi di sini kita akan membuat program dengan nama yang terserah dengan base address 100. Oke, lalu kita ke instruction. Kita add new. Kita mengikuti instruksi pada soal, yaitu move value 5 ke R00. Lalu kita add new lagi value 7 ke R01. Lalu kita menambahkan bilangan pada R00 dan R01. Jadi 5 tambah 7 hasilnya 12. Lalu kita mengikuti instruksi lagi, push R01 sehingga masuk dalam program stack, hasilnya 12. Lalu kita push dengan value 2 sehingga didapati 2 berada di paling atas pada program stack. Lalu kita jump dengan value 0 mengikuti L address pada R00 paling atas. Lalu kita pop R03 sehingga di program stack bilangan yang berada paling atas dihilangkan. Lalu kita compare R04 dengan R05, yaitu kita mengganti register value di general purpose. Kita mengganti bilangan yang berada di R04 dengan hasil sama, sehingga SR status flags itu menghasilkan 0 ketika di compare. Lalu kita buat instruksi lagi, yaitu JIK dengan value 0. Di soal selanjutnya, setelah kita reset program, kita membuat instruksi baru lagi, yaitu move value 0 ke R01. Lalu kita add value 1 ke R01 juga. Lalu kita compare value 10 pada R01. Nah, lalu kita membuat instruksi baru lagi, yaitu gen E6 dengan value 6 mengikuti soal. Lalu kita HLT.
Lalu kita run. Sehingga didapati pada R01 itu akan selesai ketika value yang berada di R01 sampai 10. Lalu program selesai. Sekarang yang bagian B, nomor 1, buatlah kode untuk pernyataan bersyarat sehingga jika nilai dalam register R02 lebih besar daripada nilai dalam register R01, maka register R03 diset ke 8. Nomor 2, buatlah kode untuk perulangan 5 kali dengan nilai register R02 bertambah 2 setiap kali berulang.
Kemudian nomor 3, angka 4, min 3, 5, dan min 6 secara manual didorong ke atas tumpukan dalam urutan tersebut. Buatlah kode untuk sebuah rutinitas yang memunculkan 2 angka dari atas tumpukan, mengalihkannya, dan mendorong hasilnya kembali ke atas tumpukan. Rutinitas ini akan mengulangi hal ini sampai hanya ada 1 angka yang tersisa di atas tumpukan.
langsung ke materinya. Untuk langkah awalnya kita membuat program baru. Setelah itu kita lihat perintahnya. Untuk perintah nomor 1, kita disuruh membuat instruksi di add new dengan format STB atau store by to memory dengan value 65 dan juga 20. Setelah muncul, langkah yang akan kita lakukan adalah menekan tombol step. Nah, setelah itu akan muncul ke special CPU register. Terus kita memastikan apakah data memori sudah tercantum. Setelah sudah, kita cek lagi di assembly-nya juga. Setelah sudah muncul, dirasa sudah muncul semua, kita membuat pemrograman baru lagi di move. Untuk move sendiri ada perintah untuk memberi value 51 di register R04. Sudah muncul. Setelah itu kita membuat pemrograman baru lagi, terserah. Nah, di sini saya menggunakan STB atau bisa disebut dengan story by to memory dengan register R04 dan nomor 21 atau value-nya 21. Oke. Setelah sudah muncul, jangan lupa untuk yang move, format move bisa untuk di double stack agar nanti muncul di general purpose-nya. Bentar. Nah, kita boleh stack, udah muncul. Nah, untuk langkah selanjutnya kita cek lagi, cek step untuk memastikan. Langsung kita lihat data memorinya sudah ada. Nah, setelah itu juga jangan lupa assembly-nya juga dicek. Dirasa sudah ada, kita next lagi. Untuk perintah yang ketiga, kita disuruh membuat program move dengan nomor 22 di register R04. Sebentar. Oke, udah 2 di register R04. Kita lanjut lagi membuat program baru lagi atau instruksi, mohon maaf. Sekarang instruksinya di STB. Ini terserah ya, terserah mau di STB mau apa bisa, cuma aku sekarang lagi ambil di STB dengan value-nya berjumlah 59 dan registernya R04. Oke, udah muncul. Terus jangan lupa untuk di double stack di move-nya. Nah, dari move-nya di double stack, otomatis di general purpose-nya akan berubah. Yang tadinya 51 akan berubah menjadi 22. Oke, next. Kita next lagi. Jangan lupa ya untuk dicek. Cek lagi di step. Setelah itu di data memorinya dicek. Setelah dirasa udah ada, lanjut lagi dicek di assembly-nya. Oke, setelah udah dicek-cek, kita lanjut lagi untuk membuat program berikutnya. Untuk program berikutnya ini, kita diperintah untuk membuat instruksi di LDB atau load by to register dengan value-nya itu 22 di register R10. Oke, udah muncul.
Nah, jangan lupa untuk di LDB-nya ini langsung di double stack ya, supaya nanti bisa muncul di general purpose-nya. Tuh udah muncul. Setelah udah muncul, kita membuat ya, habis itu kita remove alt program lagi karena kita akan membuat program baru lagi. Jadi mungkin sampai di sini, nanti next lagi, habis ini kita remove semua dan membuat program baru atau instruksi baru. Oke. Setelah di remove semua program, langkah selanjutnya perintahnya di sini kita disuruh buat instruksi di move, dan nilai value-nya itu ada 24 di register R04. Oke, di address dulu. Sebentar ya. Udah. Kita buat program. Setelah itu udah muncul, kita boleh buat program lagi dengan instruksi move lagi dengan value 10 di register R00. Ini di move lagi. Oke. Setelah itu kita juga buat instruksi lagi, dia di move lagi tempatnya dengan nilai value-nya itu 41 di register R01. Oke, setelah udah muncul, kita buat lagi instruksi. Nah, di sini beda nih, bukan move lagi ya. Di sini di CMP atau compare to nomic value dengan nilai 0 di register R00. Oke, udah muncul di situ. Kita buat instruksi baru lagi di STB dengan register R01. Satu ya, bentar. Udah STB R01, dan untuk menyimpannya kita taruh di R004. Berarti STB R01 dan akan disimpan di R004. Berarti STB R01 dan akan disimpan di R004. Setelah itu kita buat instruksi baru lagi dengan perintah GZR senilai 50. Nah, GZR senilai 50. Nah, setelah itu guys, kita disuruh menambah instruksi list versi move up. Jadi instruksi GZR ini nanti kita akan di move up, di keatasin. Oke, bentar. Tunggu di move up dulu. Nah, udah di move up jadi lebih ke atas. Setelah itu ada perintah untuk kita disuruh menambah
menambah INC pada R01 dan R04. Ini kayaknya INC-nya sendiri-sendiri guys beritanya. Nah, soalnya INC coba bisa dikasih satu saja. Jadi makanya kenapa R01 dan R02 aku pisah. Oke, setelah itu kita juga disuruh untuk menambahkan perintah DAC pada R00. Nah, kita buat perintah lagi di DAC. Oke, udah muncul. Nah, kita disuruh juga untuk menambahkan instruksi jam yang senilai 18. Bentar, ini masih diproses. Oke, udah muncul jamnya. Nah, yang terakhir kita disuruh untuk membuat instruksi HLT udah. Nah, HLT udah dibuat. Habis itu ada perintah untuk kita merubah atau mengedit GZR-nya yang semula GZR-nya tuh nilainya R01 kita ubah menjadi 46. Nilainya kita ubah 46, kita edit dulu. Edit, diubah. Udah habis. Udah diedit. Nah, udah muncul nilainya 46. Saat itu apa ya perintah selanjutnya? Oh, kita disuruh untuk klik run dan suruh amati apa yang terjadi CPU, register, dan data memorinya nanti. Kita run dulu. Ya, reset program dulu supaya bisa ke atas. Kita ke atasin di move. Habis itu kita run. Jadi kita amati gimana berjalannya CPU register ini. Ya guys, agak lama. Tapi ternyata STB-nya itu nggak bisa hilang ya guys. Jadi turun lagi. Nah, dari turun ini kita ubah. Nah, ini bisa diubah di LDBI tadi dengan nilai atau tempat di register R04 dan R02. Bentar ya guys. Udah. Nah, untuk yang STB-nya sendiri ini. Oke. Yang berikutnya kita disuruh menghapus INC-nya. INC-nya bisa dihapus. Semuanya delete. Oke, INC-nya boleh diubah. Kalau dihapus, maaf. Hapus. Di delete. Nah, habis itu kita bisa merun semuanya agar kita nanti tahu perubahan apa yang terjadi pada data memori. Oke. Kita nanti sebelum di run kita reset program dulu, baru kita pencet run-nya.
Ini agak lama ya guys, soalnya aku tadi nggak naikin yang face-nya, maaf. Kita tunggu aja. Run. Sudah. Setelah itu udah sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, untuk langkah selanjutnya kita rubah dulu GZR-nya yang semula R01, kita rubah dengan value senilai 46. Bentar, kita tunggu dulu. Udah diedit, ntar belum muncul. Udah muncul. Nah, untuk langkah selanjutnya kita reset dulu programnya agar kita bisa mengetahui data memorinya. Yang dimulai dari data memory address sampai dengan CPU instruction rule. Nah, setelah dipijit data memory address, kita klik upgrade. Nah, tapi sebelum itu memory addressnya kita ganti dulu senilai 40, yang semula 0 kita ganti 40. Dan yang semula ada di yang intelesi data itu dirubah di string. Kita pencet yang string. Habis itu addressnya kita ganti menjadi 40. Setelah itu jangan lupa untuk diupdate. Nah, setelah sudah diupdate, langkah yang harus kita lakukan adalah untuk mengedit yang move 24 di register R04, kita ubah menjadi move yang senilai 40 di register R04. Kita edit dulu. Udah, selanjutnya juga kita ngerubah yang move di bawahnya, yang semula move 10 di register R00 kita ubah menjadi move 22 di register R00. Sudah, setelah itu move lagi kita ubah yang bawahnya, yang semula ada nilainya 41 di R01 kita ubah untuk value nya menjadi 64 di register R01. Nah, Oke, kita lanjut ke modul 3. Lalu kita membuat program. Kita namakan dengan modul 3. Lalu dengan base address 100 kita add. Setelah itu kita ke compiler. Kita copy paste programnya ke program source. Oke, setelah sudah kita masuk ke compile, lalu ke compile. Jangan di run, lalu di compile. Setelah sudah kita minimize. oke, setelah kita compile tadi, kita load ke memori. Oke, setelah itu
kita masuk ke data memori, kita cek-cek. Jadi sekarang kita akan reset programnya dan masuk ke show pipelin dan pastikan no interaction pipelin tercentang. Setelah itu mencoba untuk mengerun program step by step, lalu klik step by step sampai selesai. Untuk mencoba run program ini, step by step, klik sampai selesai, lalu klik OK. Setelah sudah selesai, sekarang masuk ke show lagi, dan di sini bisa dilihat warna ini adalah tahap pada tiap instruksi pada setiap kolom memiliki berbagai warna dan bisa kita lihat pada code. Jadi dia nge-patch lalu di code read, execute, dan write. Jadi kurang lebih sama semua kecuali yang halt. Di sini ada pingnya. Sekian dari kami, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan modul 4. Yang pertama, masukkan nama program. Yang kedua, masukkan base address, lalu tekan add. Perintah yang pertama, enter the following code and run it. Tekan add now, pilih kode, value, dan register. Tekan no interaction, lalu close. Setelah memasukkan satu kode, tekan step. Masukkan hingga 3 kode perintah, lalu jalankan instruksi dengan menekan run. Instruksi yang kedua yaitu end the following code and note the stack of the status flag Z dan N after each compare instruction is executed. Memilih opcode sesuai dengan kode yang diperintah, memperhatikan status flag Z dan N yang diperintahkan, dan kode seterusnya. Setelah itu, kita jalankan instruksi dengan menekan run. Setelah kita jalankan instruksi dengan menekan run, kita melihat data yang berjalan dengan menekan show program data memory. Lalu setelah itu kita add the following code and the run label 2. Kita mengikuti perintah yang diminta oleh soal dan kita pilih
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.